Selamat datang di channel Bang Noden. Di video ini kita akan membahas sebuah series yang sangat bagus. Sebuah jalan cerita penuh teka-teki yang selalu bikin penasaran. Langsung saja yuk, berikut kisahnya. Orang pria yang terlihat sedang mencoba untuk membobol sebuah pagar. Setelah dirasa berhasil, mereka lantas langsung memasuki kawasan terlarang tersebut yang ternyata adalah sebuah pemakaman. Setelah berhasil mengincar salah satu makam, mereka lantas langsung menggali untuk membongkar makam tersebut. Tetapi penjaga makam tiba-tiba saja datang dan meminta mereka untuk menghentikan galian tersebut. Sebenarnya ia mencoba untuk membunuh penjaga makam itu, namun penjaga makam ternyata berhasil melawan. Meskipun begitu, nyatanya dari segi jumlah ia masih tak kuat untuk melawan kedua pria itu. Akhirnya mereka berdua berhasil mengambil dan mencuri jasad dari seorang wanita bernama Marjorie Lynn, berusia 24 tahun, belum menikah dan masih menyelesaikan sarjananya. Pria itu langsung menjual jasad tersebut seharga $37.000 kepada kliennya yang bernama Mr. Liao. Setelah beberapa permintaan seperti tak ada penyakit lain selain serangan jantung yang membuatnya tewas atau serangan seksual, Mr. Liao menyepakati kesepakatan di antara mereka berdua. Dan inilah Kwon Zhang, blacklister nomor 87 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Shin bergerak kepada Kin yang saat itu sedang bersama Tom untuk membahas siapa yang ternyata wanita di dalam foto yang berada di apartemen milik Reddington. Setelah Kin mencoba untuk mengeksplorasinya, ia masih belum bisa mengetahui identitas dari wanita tersebut. Yang pasti, Kin mempercayai jika anak kecil yang berada di foto tersebut adalah dirinya dan wanita yang menggendongnya adalah ibu kandungnya. Tom langsung berasumsi berarti Reddington adalah ayah kandung dari Kin. Kin menolaknya. Ia memberitahu jika ayahnya telah tewas saat dirinya berusia 4 tahun. Saat Tom sedang memandangi foto itu, ia melihat sebuah cincin percis dengan apa yang dikenakan oleh Berlin. Ia memberitahu jika cincin tersebut seperti tanda dari inspeksi Rusia. Sementara itu, Reddington pada akhirnya berhasil bertemu dengan Leonardo Cole setelah dirinya dinyatakan sehat atas insiden penembakan tersebut. Cole memberitahu kepada Reddington bahwa ia telah mengkonfigurasi sebuah program pengenalan karakter optik untuk membuat hardcopy data dari Fulcrum. Reddington menjelaskan jika data itu berusia lebih dari 25 tahun, pasti banyak dari file tersebut yang telah kadaluarsa. Kini mereka harus segera bertindak lebih cepat sebelum apa yang direktur rencanakan akan segera terjadi. Setelah Reddington kehilangan orang kepercayaannya yaitu Roger Hobbs, rasanya mereka harus segera menemukan keberadaan dari Kenneth Jasper. Karena ia adalah orang terdekat dari direktur yang pasti telah mengetahui semua rencana yang ia rancang. Sebenarnya Reddington telah mengancam akan memotong lidahnya dan mengancam akan membunuhnya. Tapi ia rasa Jasper belum terlalu takut tentang ancaman tersebut. Setelah pertemuannya dengan Cole, Reddington yang hendak pulang ternyata didatangi oleh agen Kin. Lantas ia menyuruh Kin untuk membuka sebuah surat yang telah ia persiapkan. Di sana terdapat sebuah dokumen identifikasi untuk Lian Ma, akte kelahiran palsu, paspor palsu, dan sertifikat kematian. Reddington menjelaskan bahwa semua itu diperlukan untuk meyakinkan Departemen Luar Negeri Amerika bahwa Lian Ma berkebangsaan Cina yang meninggal saat mengunjungi Amerika Serikat. Dan untuk mengatur mayatnya kembali ke tanah airnya, Kin bertanya siapa yang akan mengirimkan mayat orang Cina fiktif ke Cina. Reddington menjawab, sebuah penyelundup yang lumayan pintar. Apabila Lian Ma palsu, maka mayat yang akan mereka kirimkan ke luar negeri adalah seorang wanita bernama Marjorie Lynn.
berusia 24 tahun dan dimakamkan pada Senin sore. 10 jam kemudian setelah dimakamkan, mayatnya dicuri di tengah malam oleh perampok makam. Lantas Keane kembali bertanya apa hubungan kasus ini dengan Reddington. Ia menjawab bahwa penyelundupan ini memiliki bisnis dengan organisasi kabal. Festival bom Taiwan pada tahun 2011. 32 orang tewas, 9 mengalami luka-luka. IED yang melakukan konvoi menuju ke konsulat China di Jakarta tahun lalu, 17 orang lainnya tewas. Kedua kejadian itu direkayasa oleh kabal. Dan penyelundup yang sama ini menggunakan angkutan untuk membawa peledak ke tujuan akhir mereka. Meskipun semua ini berhubungan dengan Fulcrum, direktur takkan peduli lagi apabila Keane telah memilikinya. Karena kini, secara tidak langsung Keane telah mengekspos dirinya sendiri menjadi musuh kuat bagi direktur yang mungkin saja akan merencanakan pembunuhan terhadapnya. Setelah mendapat semua informasi itu, Keane langsung membawanya ke meja lokasi hitam. Mereka telah mendapat data dari negara terhadap semua warga negara asing yang meninggal di Amerika dan dipulangkan kembali ke negara asal mereka. Dari jumlah tersebut, 7 khususnya sangat menonjol, terlebih pada 7 wanita Asia yang terutama berkewarganegaraan China berhasil dicuri. Salah satunya adalah Marjorie Lin atau Lien Ma. Mereka semua dikirim kembali ke berbagai kota di China. Berdasarkan pengamatan terhadap Marjorie Lin, mereka berusaha menyelundupkan peledak di peti matinya. Di satu sisi, terlihat pria yang berhasil menculik Marjorie Lin telah mengganti giginya dengan sebuah gigi palsu yang telah ia persiapkan. Lalu scene bergerak kepada Reddington yang saat itu sedang berolahraga. Dembe memberitahunya dengan berjalan kaki akan sangat baik untuk perkembangan kesehatannya. Ketika mereka sedang berjalan, Cole tiba-tiba menghampirinya untuk memberitahu bahwa Jasper telah menghilang. Ia membatalkan semua pertemuan dan kabur 4 hari yang lalu. Karena ingin bergerak cepat, Reddington langsung menyuruh Dembe untuk menelepon Alex dan Barton, memesankan mereka penerbangan ke Key West. Karena kapal Jasper akan berlabuh di Admiral Club Marina, dengan begitu Barton bisa mengawasi Jasper dari jauh, lalu ia bisa meledakkan tubuhnya. Dembe akan melakukan pembunuhan tersebut seperti sebuah kecelakaan. Ia juga telah merencanakan untuk menjatuhkan Frasier dari The Journal dan Brenda Short di Halford Capital. Dengan sesaat, konglomerat Jasper akan mulai mengalami pendarahan. Segera setelah berita kehilangannya menyebar, dan Reddington yakin dengan cara tersebut Jasper akan kembali muncul ke permukaan. Kemudian scene bergerak kepada Cooper yang saat itu dihampiri oleh Connolly. Connolly ingin Cooper melakukan sesuatu untuknya, yaitu ia harus melakukan konferensi pers kepada salah satu awak media untuk memberitahu jika FBI dan kantor miliknya telah berhasil menyelesaikan kasus terhadap Reddington. Dengan kata lain, Cooper harus membuat sebuah pernyataan palsu yang dianggap oleh Connolly itu sendiri sangatlah mudah. Sementara di bawah kantornya, Aram telah berhasil menemukan peti mati Marjorie Lin yang dijadwalkan berada di penerbangan 241 ke Beijing. Ketika Cooper menyuruh agen-agennya untuk segera menghubungi pihak bandara agar menghentikan penerbangan tersebut, Keane justru mendapat SMS dari Tom yang telah berhasil menemukan keberadaan dari orang yang bisa memberitahu mereka cincin yang ibunya kenakan. Setelah agen FBI berhasil menghentikan peti mati tersebut, mereka mencoba untuk membukanya menggunakan sebuah robot karena khawatir peledak itu telah dikontrol dari jauh. Dan ketika mereka telah berhasil membuka peti, penjinak bom memberitahu jika tak ada indikasi bahwa terdapat peledak di dalam peti tersebut. Samar lantas langsung berpikir, bagaimana jika para pencuri makam itu cukup berani untuk menyelundupkannya di dalam tubuh korban. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengatasi hal ini. Tentunya orang itu adalah Maynard. Dengan ketakutan yang dicampur dengan keberaniannya, Maynard dibungkus oleh baju pelindung ledakan.
Lalu ia mulai mendekati jasad dari Marjorie Lynn dan membuka tubuhnya secara perlahan. Setelah ia mengidentifikasi tubuh tersebut, ia dapat meyakinkan semua orang bahwa tak ada apapun di dalam tubuhnya, alias bukan sebuah peledak yang mereka selundupkan. Kemudian Shin bergerak kepada Tom yang saat itu tengah membersihkan diri bersama pria yang ia sebut sebagai Konstantin. Karena Tom mengenalinya, ia langsung menunjukkan foto dari Ibu Kin untuk memintanya mengidentifikasi siapa orang itu. Tetapi Konstantin tak mau memberitahunya dan terlebih rekannya meminta Tom untuk segera menjauhinya. Karena Tom memaksa, Konstantin lantas langsung menghajarnya yang membuat terjadi sedikit perkelahian. Kin yang saat itu sedang menunggu di luar langsung segera mendatangi Tom dan menodongkan senjata kepada mereka berdua. Lalu Kin mengajak Tom untuk segera keluar. Saat mereka sedang memeriksa daftar hadir, Kin melihat nama dari Bill Kershaw dan ia tahu nama itu berasal dari Reddington. Kin pun langsung pergi ke Bethesda untuk mencari tahu di mana Reddington menyembunyikan kamera yang terus mengawasi dirinya. Padahal saat itu, Reddington sedang menyuruh Dembe untuk mengurusi Jasper. Sebelum Dembe pergi, ia memberitahu kepada Reddington bahwa Kin berhasil menemukan keberadaan kamera tersebut. Kin kemudian mengancam bahwa ia akan mengekspos segala rahasia yang Reddington miliki kepada publik apabila Reddington tak mau memberitahunya. Dengan terpaksa, Reddington meminta Dembe untuk meminjamkan teleponnya karena ia akan menelepon Kin dan mengajaknya untuk berbicara tentang foto tersebut. Reddington berkata jujur jika gadis yang berada di foto itu adalah Elizabeth Kin dan yang memangkunya adalah ibu kandungnya yang bernama Katarina Rostov. Kedua orang tua Kin adalah seorang agen intelijen rahasia. Ibunya bekerja pada KGB dan itulah alasan mengapa Kin dilahirkan di Moskow dan mendapat nama julukan sebagai Masha. Kin bertanya-tanya mengapa Reddington mengetahui semua ini. Apakah Reddington jatuh cinta kepada ibunya atau apakah Reddington lah yang membunuh ayah kandungnya agar ia bisa mengambil hati dari ibunya? Reddington menjawab jika ia tak bisa memberitahu hal tersebut dan Kin kembali mengancam bahwa ia akan mencari tahu sendiri jawaban itu. Sementara itu, Cooper yang merasa telah diancam langsung bercerita kepada Colin bahwa dirinya baru saja diminta untuk melakukan suatu tindakan ilegal untuk memberi cerita palsu oleh Connolly. Cooper merasa jika Connolly telah memanfaatkan kesehatannya untuk menyuruh apa yang ia mau. Alih-alih menyuruh Cooper untuk menolak melakukan hal tersebut, Colin justru memintanya untuk mengikuti apa yang Connolly mau. Karena yang terpenting, Cooper masih bisa sehat. Kembali ke lokasi hitam, saat itu Aram telah mendapat sebuah petunjuk terkait mayat Marjorie Lynn. Seperti yang rekan-rekannya bisa lihat di layar, terdapat perbedaan di antara gigi asli Marjorie Lynn sebelum ia tewas dan setelah ia menjadi mayat. Yang artinya, para pencuri makam ini telah sengaja mengubah bentuk asli dari gigi Marjorie Lynn. Dan menurut informasi yang ia dapatkan, semua kegiatan medis itu disetujui oleh seorang dokter bernama Henry McGlasson. Kebetulan, Aram telah mendapatkan lokasi keberadaan labnya yang berada di Carrot Drive. Di satu sisi, Jasper yang saat itu marah karena wajahnya terekspos di media meminta pengawalnya untuk segera mengurusi hal tersebut karena ia akan segera melakukan pengunggahan video uplinknya. Saat Jasper hendak melakukan wawancara, ternyata Reddington telah berada di kamar hotelnya. Ia memberitahu bahwa semua wawancara akan segera dibatalkan karena ia yakin pertanyaan darinya akan jauh lebih provokatif. Sementara itu, pihak FBI yang telah tiba di lab menemukan beberapa barang aneh seperti gigi palsu dan sebuah boneka. Aram menjelaskan bahwa yang mereka lihat adalah sebuah boneka hantu pengantin. Itu merupakan tradisi terlarang di China, di mana kerabat yang masih hidup harus memuaskan
keluarga anggotanya yang telah tewas. Apabila mereka tak mengabulkan permintaannya, maka mereka akan kembali dan menghantui kerabat terdekat. Keluarga juga harus membuat boneka untuk pengantin yang meninggal apabila yang meninggalnya adalah seorang wanita. Dan semua ini sangat menjelaskan mengapa target pihak FBI mengekspor tubuh dari US. Pemesanan mayat pengantin ditentukan berdasarkan usia, keturunan, pendidikan, dan daya tarik. Wrestler Dunkin bisa melihat boneka yang berada di hadapannya dibentuk sedemikian rupa agar terlihat seperti wajah dari Marjorie Lynn. Namun ia tak tahu siapa yang berada di sebelahnya. Kim menduga akan ada tubuh lain yang akan dicuri. Ketika Samar sedang melihat rekan-rekannya turun ke lapangan, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Reddington yang membutuhkan bantuannya, meskipun ia tahu Samar tengah melakukan suatu tugas. Sementara Kim dan Wrestler menemukan sebuah koper berisi uang lembaran $100. Setibanya Samar di tempat Reddington berada, ia dipersilakan untuk menginterogasi Jasper yang dinilai Samar Navabi adalah ahli dalam bidang ini. Di lokasi hitam, Kim dan Wrestler yang telah membawa koper tersebut langsung mencoba mengidentifikasinya. Dibantu oleh Aram, ia telah memeriksa bahwa nomor seri dari semua uang itu bertuliskan A888. Tak ada satupun dari mereka termasuk dari nomor 4. Menurut kepercayaan Cina, nomor 4 adalah suatu nomor sial karena pengucapannya sama dengan pengucapan kematian di sana. Ara menduga jika ini semua adalah catatan kemakmuran yang dimana setiap dolarnya bernilai sekitar $5 dan hanya ada satu tepat di mana mereka bisa membeli seluruh mata uang dengan detail yang telah disesuaikan. Tersangka membeli catatan kemakmuran dari Departemen Keuangan Amerika. Apabila mereka bisa melacak transaksi tersebut, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan ID dari klien berikutnya. Namun semua itu tak perlu dilakukan karena Aram telah menyelesaikan semuanya. Terdapat satu nama yaitu Mr. dan Miss Chao Xiang Han yang meratapi kehilangan anak satu-satunya yang bernama Jin, pewaris utama dari kerajaan teknologi Han yang dinilai bernilai miliaran. Kabarnya, Jin melakukan bunuh diri setelah ia ditinggalkan di altar oleh tunangannya yang bernama Anbai. Setelah kasus tersebut, Anbai pindah ke DC untuk tinggal bersama ayahnya dan kini ia bekerja di kedutaan. Karena Anbai adalah target selanjutnya, mereka harus segera mencari keberadaannya. Kembali kepada Samar yang saat itu tengah menyuntikkan zat yang bisa membuat syaraf gigi Jasper kesakitan. Reddington memberitahunya jika ia akan mencabut satu persatu gigi dari Jasper apabila ia tak mau memberitahu jenis acara massal atau rencana apa yang telah direktur rencanakan. Jasper menjawab jika ia tak tahu hal itu dikarenakan ia tak dilibatkan dalam pemilihan utama. Suatu kebohongan bodoh yang Reddington telah ketahui tentang hal itu. Dulu, Reddington telah menawarkan suatu kesempatan emas untuk memperbaiki posisi Jasper di Kabal, tetapi Jasper menolaknya dan justru tetap setia kepada direktur. Jasper menjelaskan Reddington tak tahu apa-apa tentang kesetiaannya. Karena dirasa terlalu membuang waktu banyak, Reddington berpamitan dan meminta Samar untuk melakukan tugasnya. Alih-alih melakukan tugasnya untuk mencabut seluruh gigi dari Jasper setelah Reddington pergi, Samar justru meminta Jasper untuk tetap tenang karena ia akan membawanya kabur. Direktur telah mengirimkannya untuk menyelamatkan Jasper. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur setelah Samar membawanya menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Jasper merasa sangat amat lega. Ia yakin bahwa ada orang dalam yang berada di lingkungan sekitar Reddington. Namun ia tak menyangka jika itu adalah agen Samar Navabi. Samar memberitahu bahwa ia telah menunggu selama 9 bulan untuk mendapatkan kepercayaan dari Reddington dan dari pihak FBI. Sekarang Reddington tahu bahwa direktur telah memajukan rencana awalnya. Jasper yang saat itu telah lega menjelaskan bahwa ia memang tak memiliki wewenang untuk hal itu, tetapi ia tahu tentang sebuah instalasi pertahanan.
Ketika Jasper merasa Samar akan membawanya kepada direktur, ia tiba-tiba terdiam ketika ternyata Samar membawanya kembali ke tempat di mana ia disekap. Reddington menyambut kembali Jasper dengan memberitahu bahwa ia telah melewati tes yang dilakukan oleh agen Samar Navabi. Lalu Shin bergerak kepada Anbai yang saat itu telah mendapat telepon dari Aram. Ia memberitahu jika dirinya baru saja mendapat informasi tentang indikasi Anbai sedang dalam bahaya. Ia telah mengirimkan petugas ke sana dan meminta Anbai untuk segera mencari tempat teraman di rumahnya. Saat Anbai hendak mencari tempat amannya, Kuanzang tiba-tiba berada di belakangnya dan langsung menyekapnya. Saat itu sebenarnya pihak kepolisian telah mencoba untuk mendobrak pintu rumah milik Anbai. Namun tiba-tiba saja sebuah mobil dari bagasi muncul dan menabrak salah satu petugas. Beruntung mobil itu berhasil dihentikan saat wrestler datang dan langsung menabraknya. Kuanzang pun akhirnya secara resmi tertangkap dan ditahan. Saat ia diinterogasi, Zhang memberitahu bahwa orang Amerika takkan pernah mengerti dengan budaya China yang satu ini. Ia menceritakan jika kakaknya tewas saat usia 27 tahun, sementara adiknya belum menikah, dan bertahun-tahun ia menghantui keluarganya dari dalam kubur. Ayahnya bekerja di pabrik yang sama selama 32 tahun. Dan pabrik tersebut ditutup 4 bulan setelah kematian kakaknya. Nasib buruk yang diikuti itu tak berhenti sampai di situ. Rumah keluarga mereka hancur dalam kebakaran, membunuh ayah dan ibunya. Zhang duduk dengan ibunya di rumah sakit di hari ia meninggal. Sebelumnya, ia melihat ketakutan di mata ibunya. Sebelum ibunya meninggal, ia memberitahu Zhang bahwa kutukan ini tak akan pernah berhenti sampai Zhang menenangkan kakaknya. Sehingga pada malam itu Zhang memutuskan untuk menculik sebuah tubuh dari seorang wanita muda di desa tempat ia tinggal. Ia lalu menguburkannya di samping kuburan kakaknya. Dan sejak hari itu, nasib buruk telah menghilang. Sama seperti saudaranya yang menghantui dirinya, sekarang Jin Han pun menghantui kedua orang tuanya. Dan karena kini ia tak tenang. Sekarang ia akan membawa nasib buruk kepada para agen yang telah menghentikannya. Samar menjelaskan dengan keterampilannya sebagai penyelundup internasional telah membuat Zhang menjadi cukup berharga untuk sebuah organisasi yang disebut sebagai Kabal. Zhang mungkin tak tahu namanya, tetapi ia mungkin tahu siapa yang menyewanya untuk mendapatkan senjata yang digunakan dalam festival bom Taiwan. Akan ada serangan di wilayah Amerika pekan depan dan Zhang dikontrak untuk membawa barang ke negara tersebut. Sesuatu yang pihak FBI percayai akan berperan dalam serangan itu. Kini mereka membutuhkan apa itu dan kapan barang tersebut datang. Zhang hanya tersenyum. Ia menjelaskan bahwa dirinya dikontrak bukan untuk membawanya, melainkan ia dikontrak untuk mengatur pengiriman. Dan itu bukanlah suatu barang, melainkan seorang agen yang dipanggil sebagai Kara Kurtz. Masalahnya, Kara Kurtz tak tiba di minggu depan, karena kini ia telah tiba di sini hari ini juga. Zhang memberitahu bahwa nasib buruk baru saja mendatangi agen Qin. Lalu Shin bergerak kepada Cooper yang menyatakan secara jelas bahwa ia takkan mau melakukan permintaan yang Connolly berikan kepadanya. Connolly paham dengan situasi itu. Ia tahu bahwa Cooper adalah orang yang baik dan juga cerdas. Namun, ia memiliki senjata untuk menangkal itu semua. Ia memiliki bukti tentang pernyataan palsu yang Cooper berikan untuk menyelamatkan Qin dari segala tuntutan. Dan ia meminta kepada Cooper untuk memikirkan hal tersebut terlebih dahulu sebelum ia menolak permintaannya. Sementara itu, direktur baru saja mendapat sebuah paket A yang telah diperiksa oleh keamanan. Saat direktur telah menerima paket tersebut, ia ditelepon oleh Reddington yang memberitahu bahwa dirinya baru saja memotong lidah dari Jasper karena ia tak mau berbicara. Benar saja, ketika direktur membuka paket tersebut,
terpampang jelas sebuah lidah di dalam kotak yang Reddington berikan kepadanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang mencoba untuk menelepon Kin berkali-kali yang sedang menangis memandangi foto ibunya. Kin tak menjawab telepon dari Reddington, sedangkan Cooper melihat Thomas Connolly yang telah secara resmi diangkat menjadi jaksa agung. Sementara itu, di tengah hujan deras, Kin menghampiri Tom. Melihat Kin yang menangis membuat Tom langsung segera memeluknya erat.